Halo teman-teman, kita balik lagi ya ke buku yang berikutnya. Ini adalah buku ujian LSPP Amai, latihan soal jawab ujian LSPP Amai 103, Basis Asuransi dan Keuangan. Nah, buku ini kita buat khusus untuk edisi tahun 2024 yang sudah mulai dari bulan Januari kemarin sampai akhir tahun ini. Nah, tentu buku ini ada banyak sekali penambahan soal. Apa saja yang baru? Ada sekitar 90 soal baru yang kita dapatkan dari berbagai sumber sejak tahun 2021 sampai dengan 2023. Nah, ada juga 55 soal latihan ujian LSPP Amai untuk tahun 2024. Harapannya adalah setelah Anda semua mempelajari halaman awal sampai halaman akhir, Anda bisa menjawab seluruh soal latihan ujian LSPP Amai sehingga Anda tentu bisa percaya diri dalam menempuh ujian. Oke. Nah, dalam YouTube kali ini saya akan menampilkan daftar isi. Nah, ada ratusan halaman. Ini tentu ada lebih dari 300 halaman sebenarnya. Namun yang paling pokok adalah 230-an halaman lah. Yang terdiri dari 12 bab 103 dan Anda jangan melewatkan lampiran. Anda tetap harus membaca lampiran karena kadangkala soal-soalnya menanyakan mengenai pasal-pasal karena ini mengenai praktek bisnis asuransi. Maka ada banyak lampiran yang harus Anda pelajarin. Tentu Undang-Undang Nomor 40 itu wajib hukumnya. POJK 69 mengenai penyelenggaraan usaha, perusahaan asuransi dan sebagainya. POJK nomor 71 ini tentang kesehatan keuangan perusahaan. POJK 73 ini tentang tata kelola, good governance ya. Dan juga POJK 1 tahun 2018 tentang kesehatan keuangan. Ini penting. Jadi kalau di situ ada POJK 71 dan POJK nomor 1 tahun 2018, bacalah yang 2018. Itu yang paling update. Oke, kita masuk ke contoh soal deh. Saya akan memberikan 3 contoh soal seperti biasanya. Contoh soal yang pertama ini ada di halaman 10. Pertanyaannya adalah, dalam kaitan dengan sistem operasional perusahaan, uraikan 5 kelemahan dari outsourcing. Oke, nah kita bisa menjawabnya. Yang pertama, kelemahannya adalah setiap bentuk kontrak yang memungkinkan bisnis untuk outsourcing pada prosesnya, maka akan berarti bahwa kontrol dan arah tertentu akan hilang. Jadi ini soal kontrol saja, bahwa kita tidak memiliki kontrol penuh pada outsourcing ini. Yang kedua, bahkan jika mereka memberikan layanan yang buruk, konsekuensinya bisnis akan hilang karena pelanggan tidak akan memahami seluk-beluk kebutuhan untuk outsourcing. Intinya begini, jadi orang nggak akan tahu, siapapun nggak akan tahu, customer nggak akan tahu, insurance company juga nggak akan tahu, atau broker juga nggak akan tahu, customer kita nggak akan ada yang tahu bahwa kita memakai outsourcing. Maka jika outsourcing itu buruk, maka kita juga akan buruk namanya. Itu yang kedua. Nomor 3, di daerah tertentu ada risiko serius bahwa informasi atau sektor rahasia akan hilang atau lari keluar karena staf eksternal tidak menyadari pentingnya hal itu. Anda harus tahu ini terkait dengan keamanan data. Ketika Anda menyewa call center, maka orang call center outsourcing Anda akan mampu membuka data. Nah, data ini tentu akan terbuka dan bisa punya potensi serius bahwa informasi dan data rahasia ini tersebar keluar. Oke. Yang keempat, jika bisnis terlalu bergantung pada proses outsourcing, maka akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi karena harus mempertahankan kontrak eksternal, bahkan jika ada alternatif yang lebih murah secara internal. Jika perusahaan outsourcing mendapatkan masalah keuangan bisnis, ia akan menghadapi masalah untuk dalam menemukan penyedia alternatif. Artinya kalau kita sudah sangat tergantung, kita menyewa outsourcing plus platformnya, plus teknologinya, dan layanannya sangat ekspor, itu kita akan tergantung. Bahkan kita harus rela mengeluarkan biaya yang lebih tinggi supaya service level kita tetap terjaga. Ini. Lalu yang terakhir, yang kelima, pemahaman penuh tentang perilaku pelanggan dan kepuasan dapat hilang jika komunikasi antar perusahaan bisnis dan outsourcing tidak memadai. Artinya, jika kita tidak memiliki sistem atau mekanisme untuk bisa merekam perilaku pelanggan, kepuasan pelanggan, maka ini akan hilang. Jadi ada step yang harusnya kita punya kontrol dan kita bisa tarik sebagai revenue, kita
tarik sebagai benefit tambahan itu hilang gara-gara kita pakai outsourcing gitu ya. Nah, kuncinya tentu komunikasi antara kita sebagai perusahaan dan juga perusahaan outsourcing. Data-data selain leads, tapi juga customer behavior kita harus bisa untuk rekam dari mereka. Gitu. Nah, itu kelemahan outsourcing di pertanyaan yang pertama. Lalu contoh soal yang kedua itu ada di halaman 46, ini ngomong soal Undang-Undang Nomor 40 nih. Dalam kaitannya dengan pengelolaan perusahaan asuransi, uraikan apa yang dimaksud dengan pengendali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, kita copy paste aja sebenarnya ya, bahwa pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi, atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dan atau mempengaruhi tindakan direksi, komisaris, atau yang setara dengan direksi atau komisaris pada badan hukum yang berbentuk koperasi atau usaha bersama. Jadi singkatnya begini, perusahaan perasuransi itu bentuknya ada 3, yaitu bentuknya ada, pertama adalah perusahaan perasuransi terbatas, yang kedua adalah koperasi, dan ketiga adalah usaha bersama, yang AJB Bumi Putra itu ya, ada 3. Nah, dalam perusahaan selalu ada yang namanya pengendali atau pemegang saham pengendali. Konsepnya pemegang saham pengendali ini memiliki kekuatan untuk menentukan, menunjuk direksi, memberhentikan direksi maupun komisaris atau yang setara. Nah, kalau Anda nanti baca lebih detail, pengendali ini sebenarnya mereka yang memiliki share atau saham lebih dari 25% dan ditunjuk sebagai pengendali. Gitu konteksnya ya. Semoga Anda paham mengenai ini, dan tentu dari sini Anda bisa melihat bahwa ini disebutkan apa itu pengendali berdasarkan Undang-Undang Nomor 40, maka Anda harus menjawab sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan tersebut. Lalu contoh soal yang terakhir dalam kaitannya dengan pendelegasian wewenang, uraikan apa yang dimaksud dengan cover holder dan binding authority. Ya. Nah, istilah cover holder dan binding authority ini selalu berkaitan dengan praktek pendelegasian wewenang, dan pengelolaan risiko. Nah, kita ngomong soal cover holder yang pertama. Cover holder merujuk kepada pihak yang diberikan wewenang oleh perusahaan asuransi untuk mengelola dan menjual polis asuransi atas nama perusahaan tersebut. Cover holder biasanya merupakan agen atau perusahaan yang memiliki pengetahuan khusus tentang industri tertentu atau segmen pasar tertentu. Mereka berperan dalam menyusun dan mengelola polis asuransi, menyelesaikan klaim, dan menjalankan fungsi administratif lainnya. Nah, kita harus catat bahwa cover holder ini bukan perusahaan asuransi independen ya. Mereka ini bertindak sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi dan diwajibkan untuk beroperasi sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Gitu. Anda bisa baca lebih detail dalam buku ini. Lalu, apa yang dimaksud dengan binding authority? Binding authority merujuk pada wewenang yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada agen atau broker untuk menerima dan mengeluarkan polis asuransi atas nama perusahaan tersebut tanpa harus mendapatkan persetujuan khusus case by case untuk setiap transaksi. Nah, wewenang ini memberikan fleksibilitas tentunya kepada agen atau broker supaya mereka bisa memberikan quotation lebih cepat, memberikan penawaran lebih cepat, gitu. Ini untuk efisiensi juga. Tentu binding authority ini seperti binder yang kita bisa set di awal, lalu kita bisa kontrol oleh perusahaan asuransi baik harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan terkait dengan produksi maupun klaimnya. Nah, tentu pihak yang mendapatkan binding authority ini harus tetap mematuhi batasan dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi, tidak boleh meleset sama sekali. Itu dari syarat dan ketentuan. Nah, dalam hal ini binding authority ini dapat diberikan dalam konteks yang lebih luas, mencakup segala hal, mulai dari penerbitan polis hingga penyelesaian klaim tergantung pada tingkat wewenang yang diberikan. Nah, kurang lebih jelas kan Bapak Ibu? Jadi ini 3 contoh soal yang bisa saya kutip dari buku soal jawab ini. Maka kalau Anda minat atas buku ini,
Harganya cuma Rp55.000, so silahkan pesan melalui WhatsApp, email, website, maupun Tokopedia. Oke? Silahkan kalau ada pertanyaan Anda bisa meletakkan di kolom komentar bawah ataupun bisa menghubungi saya sewaktu-waktu. Salam Insurtech Indonesia dan Akademi Asuransi. Bye-bye.